Dalam waktu dekat, pengangguran massal, tunawisma, dan kerusuhan sipil mendorong Los Angeles ke dalam epidemi kejahatan. Karena penjara penuh sesak, zona merah didirikan untuk membatasi penjahat kekerasan. Namun, ratusan petugas polisi masih tewas setiap hari dalam menjalankan tugas. Pemerintah membentuk pengadilan belas kasih yang menggunakan kecerdasan buatan sebagai hakim, juri, dan algojo. Ini mengurangi kebutuhan akan persidangan yang panjang, dan tersangka diadili hanya beberapa jam setelah kejahatan mereka. AI selalu berasumsi bahwa tersangka bersalah kecuali terbukti tidak bersalah. Setelah 2 tahun, program ini telah mengeksekusi 18 orang dan mengurangi kejahatan sebesar 68%, menghemat miliaran dolar pajak dan membantu orang merasa aman kembali. Di ruang sidang, Detektif Chris terbangun diikat di kursi dengan video yang mempromosikan program belas kasihan diputar di layar di depannya. Tiba-tiba, Hakim AI Maddox muncul di layar dan mengumumkan bahwa persidangan sekarang dapat dimulai karena kadar alkohol Chris akhirnya turun. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak sadarkan diri selama hampir 6 jam dan memintanya untuk bersumpah untuk mengatakan yang sebenarnya. Setelah Chris melakukannya, Maddox mengungkapkan bahwa dia didakwa dengan pembunuhan istrinya. Rekaman kamera tubuh menunjukkan tim polisi memasuki rumah Chris. Mereka menemukan istrinya Nicole berdarah di lantai dan putri mereka Brick menangis di sebelahnya. Nicole telah ditikam dan ketika polisi bertanya siapa yang melakukannya, dia menjawab nama Chris. Dia menonton video itu dengan ngeri dan panik ketika dia mendengar namanya. Maddox menyebutkan bahwa Chris sendirian di rumah dengan Nicole pada saat penusukannya. Karena dia mengira dia berbohong, Chris mencari di internet dan mengkonfirmasi bahwa namanya ada di seluruh berita. Mereka berbicara tentang penangkapannya dan dukungannya terhadap program Mercy. Chris dan rekannya Jack menangkap pembunuh David, yang merupakan penjahat pertama dalam persidangan belas kasihan. Kemudian Maddox memintanya untuk memohon. Jadi Chris mengatakan dia tidak bersalah. Namun, dia menganalisis bukti untuk menyimpulkan bahwa probabilitas kesalahannya adalah 97,5%. Dia harus menurunkannya menjadi 92% untuk menghindari eksekusi, dan dia memiliki waktu 90 menit untuk membela diri. Dia dapat menggunakan semua informasi di Los Angeles Municipal Cloud, database tempat setiap orang dan perusahaan menghubungkan perangkat mereka, diamanatkan oleh hukum. Jika dia kalah, kursi akan membunuhnya dengan denyut nadi sonik. Saat pengatur waktu muncul di layar, Maddox mulai menelusuri bukti. Chris tiba di tempat kerja pada pukul 8.51, tetapi dia tidak pernah meninggalkan kendaraannya. Sebaliknya, dia pulang. Nicole menolak untuk membukakan pintu untuknya dan mengatakan dia bisa berbicara dengannya melalui pengacara. Chris yang frustrasi meninju kamera sebelum membuka pintu dengan kuncinya sendiri. Nicole mencoba menendangnya keluar sebelum pintu ditutup. Maddox mempercepat rekaman, menjelaskan bahwa Chris berada di rumah selama 26 menit. Tak lama setelah dia pergi, Britt pulang dari menginap dan berteriak. Investigasi menunjukkan bahwa Nicole telah ditikam oleh seorang pria kidal dan bahwa satu luka sudah cukup untuk memotong tulang punggungnya dan menembus hatinya. Jejak segar darah Nicole telah ditemukan di pakaian Chris. Setelah meninggalkan rumah, Chris pergi ke bar untuk minum, yang dia coba bantah. Rekaman dari kamera keamanan bar menunjukkan Chris yang sangat mabuk melawan polisi ketika mereka mencoba menangkapnya dan bahkan ditangkap. Itu tidak menghentikan Chris untuk berlari keluar gedung dan mencoba mengambil mobil warga sipil secara acak, tetapi polisi melompat ke arahnya dan menjatuhkannya. Chris tidak mengingat semua ini, dan Maddox menyalahkannya pada alkohol. Dia ingin berbicara dengan Inggris, tetapi persidangan hanya mengizinkan pemanggilan saksi dan remaja dikecualikan. Untuk saat ini, dia tinggal bersama kakek nenek dari pihak ibu. Namun, aturan juga mengatakan bahwa jika almarhum dikenal seseorang, mereka dapat mengirim pesan untuk meminta panggilan pada saat berduka. Chris mencoba beberapa kata berbeda, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia membiarkan Maddox mengirimi Britt pesan otomatis. Aturan juga mengatakan bahwa penjahat dapat berbicara dengan sponsor mereka. Sebuah video dari Rob dari Alcoholics Anonymous muncul di layar, memarahi Chris karena tidak meneleponnya ketika dia memiliki keinginan untuk minum. Rob bekerja dengan Nicole dan dia menelepon polisi ketika dia tidak muncul untuk shiftnya. Ketika video berakhir, Maddox memeriksa profil pasangan itu. Chris dan Nicole mulai berkencan 20 tahun yang lalu dan menikah setelah 3 tahun. Setahun kemudian, Britt lahir. Hidup mereka bahagia sampai Chris kehilangan pasangannya, Ray, dalam menjalankan tugas,
yang mendorongnya kembali ke alkoholisme. Ini perlahan-lahan merobek keluarga dan Nicole mulai mempertimbangkan untuk bercerai. Pesannya kepada keluarga dan teman-temannya menunjukkan bahwa Chris telah kehilangan kesabaran 57 kali dalam 6 bulan terakhir. Video lain menunjukkan Brit berbicara dengan seorang pria yang tidak dikenali Chris. Ternyata Brit memiliki akun media sosial rahasia tempat dia memposting pakaian pestanya. Dia memberitahu temannya bahwa ibunya menangis dan ayahnya sering menjadi agresif. Pada saat itu, Brit menelepon Chris dan mengalami kerusakan, jadi dia meyakinkannya bahwa dia tidak membunuh Nicole dan bahwa dia telah ditangkap secara tidak sengaja. Sayangnya, kakek Brit memaksanya untuk menutup telepon. Maddox mengingatkan Chris bahwa dia hanya memiliki 1 jam 8 menit tersisa. Chris menelepon Jack, yang masih mengerjakan TKP Nicole. Chris memeriksa semua file kasus di layar sebelum menyuruh Jack untuk mengajak dia berkeliling rumah. Rekonstruksi TKP muncul di atas tur Jack. Di ruang tamu, ada vas pecah di lantai yang mungkin bersifat defensif. Di dapur, mereka menemukan jejak kaki Brit yang berdarah dan noda darah di dinding, yang menunjukkan perjuangan. Piring yang pecah menunjukkan bahwa Nicole mencoba membela diri, dan ada pisau yang hilang dari satu set yang cocok dengan senjata penusuk. Sidik jari Chris ada di atasnya, tetapi dia mengklarifikasi bahwa dia menggunakannya untuk memasak. Mereka juga menemukan serat, rambut, kulit, dan DNA yang cocok dengan Chris. Selanjutnya, Chris memeriksa catatan telepon Nicole karena dia ingat melihatnya mengirim pesan setelah pertengkaran mereka. Tidak ada teks atau panggilan yang sesuai dengan waktu itu. Jadi, Chris bertanya tentang telepon kerjanya. Maddox tidak tahu bahwa ada telepon kedua, jadi dia mendapatkan nomor dari catatan panggilan Chris dan meneleponnya. Di dalam rumah, Jack mendengar dering dan mengikutinya ke sebuah mobil di luar. Dia memecahkan jendela dan mengambil ponsel Nicole, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah unit pasar gelap yang tidak terdaftar di cloud kota. Satu-satunya panggilan dan teks di dalamnya dikirim ke unit pasar gelap lain. Maddox menelepon nomor misterius dan orang itu menutup telepon ketika mereka mendengar suaranya. Ini masih cukup untuk melacak lokasi, jadi Jack menuju ke sana dengan sepeda terbangnya. Sementara mereka menunggu, Maddox menyadari bahwa Chris sudah tahu bahwa Nicole menyimpan rahasia dan memberitahunya bahwa kemungkinan bersalahnya telah berkurang menjadi 0,8%. Telepon ditemukan di sebuah hotel dan akan keluar dari pintu belakang. Jack bergegas untuk memblokir pintu itu dengan 2 petugas lainnya saat Patrick mencoba melarikan diri. Ketika dia melihat polisi, dia berlari kembali ke dalam dan pengejaran terjadi. Maddox mencari profilnya untuk mengetahui bahwa dia adalah seorang koki yang terlambat membayar sewanya dan telah diselidiki 2 kali karena penipuan jaminan sosial. Petugas mengejar Patrick melalui hotel, tetapi dia berhasil kehilangan mereka dengan mengambil pintu ke area tanpa kamera. Kemudian Jack mengirim drone yang menemukan Patrick di atap, jadi petugas mengejarnya. Mereka berhasil menjegal Patrick dan mereka jatuh di area yang lebih rendah di mana mereka menangkapnya. Patrick mengklaim dia tidak melakukan apa-apa dan dia lari karena dia takut mereka akan menyalahkannya untuk itu. Chris bertanya-tanya apa yang Nicole lakukan dengan pria seperti ini, jadi Patrick mengatakan dia memberikan semua yang tidak bisa dilakukan Chris. Dia mengakui dia menggoda Nicole dan mereka berkencan beberapa kali, tetapi itu tidak pernah meningkat. Dia ingin berbicara secara pribadi dengannya, jadi dia membeli telepon burner. Setelah Maddox menemukan rekaman tanggal yang mengkonfirmasi cerita tersebut, Patrick mengatakan dia telah bekerja sepanjang hari. Kamera keamanan juga mengkonfirmasi hal ini, jadi dia tidak bisa menjadi pembunuhnya. Patrick memarahi Chris karena tidak mengurus keluarganya, menjelaskan bahwa Nicole hanya menginginkan seseorang yang mau mendengarkannya dan menghiburnya. Jack tetap menangkapnya karena menolak penangkapan. Dengan hanya 53 menit tersisa, kemungkinan bersalah Chris telah meningkat menjadi 98% karena dia memberikan motif untuk membunuh Nicole. Chris kemudian mengungkapkan bahwa hari ini Nicole menemukan botol alkohol yang dia sembunyikan di mobilnya. Dia telah minum lagi selama sekitar 1 tahun. Jadi, Maddox mencari lebih banyak rekaman. Beberapa waktu lalu, Nicole menemukan Chris minum di garasi dan dia membentaknya. Akhirnya membuatnya melihat bahwa dia memiliki masalah. Dia mulai pergi ke pertemuan AA dan bertemu Rob, yang membantunya tetap sadar untuk sementara waktu. Namun, kehilangan Ray sangat memukulnya. Video lain menunjukkan Ray dan Chris di dalam mobil polisi bersiap-siap untuk mendekati penjahat di kendaraan lain. Pada saat itu, Chris mendapat telepon dari Nicole. Jadi, Ray menyuruhnya untuk mengambilnya saat dia keluar sendirian. Sayangnya, penjahat itu menembak Ray di kendaraannya mendorongnya ke mobil polisi untuk menghancurkannya.
Chris membawa Ray kembali ke dalam mobil dan berjanji untuk membawanya ke rumah sakit, tetapi dia juga mengejar penjahat itu. Dia mendorong mobil pria itu dengan mobilnya sendiri, menyebabkannya terbalik dan menabrak. Sayangnya, Ray meninggal karena luka-lukanya dalam prosesnya. Chris kemudian mengejar pria itu sampai dia memojokkannya di air untuk menangkapnya, hanya untuk persidangan untuk menemukan dia tidak bersalah nanti. Hal ini membuat Chris menyesal tidak menembaknya ketika dia memiliki kesempatan. Maddox tidak tertarik dengan semua ini dan meminta Chris untuk mencoba mengingat harinya. Dia menjelaskan bahwa ketika dia tiba di tempat kerja, dia menemukan bahwa botolnya tidak ada di dalam mobil dan tahu Nicole telah menemukannya. Jadi dia pulang. Mereka akhirnya berdebat dan Chris memecahkan vas hanya karena dia menyukainya. Pecahan yang pecah memotongnya, itulah sebabnya ada sedikit darahnya di pakaiannya. Dia tidak ingat apapun yang terjadi setelahnya. Chris bertanya-tanya apakah dia melakukannya. Jadi, Maddox mengingatkannya bahwa dia masih memiliki 43 menit dan semua alatnya yang dia miliki. Setelah melihat kontak Nicole, Chris menelepon Patrick di penjara dan bertanya apakah Nicole memiliki masalah. Patrick berbagi bahwa dia berada di bawah banyak tekanan di tempat kerja karena dia harus memata-matai rekan kerjanya setelah beberapa bahan kimia hilang. Chris bertanya-tanya apakah itu seseorang dari pekerjaan Nicole, tetapi Maddox menunjukkan bahwa mereka tidak terlihat di lingkungan itu sejak hari Minggu untuk barbecue. Kemudian, Chris mengirim Jack ke Viking Shipping Depot, perusahaan tempat Nicole bekerja. Sambil menunggu, dia menonton klip dari barbecue untuk mengidentifikasi rekan kerja Nicole. Namun, Marge mengatakan mereka semua memiliki alibi untuk hari ini. Dia menyuruhnya memeriksa kamera tetangganya, tetapi mengalami pemadaman, jadi rekaman itu masih diarsipkan. Selanjutnya, Chris meminta rekaman orang-orang yang datang ke barbecue dengan mobil dan memperhatikan bahwa kendaraan Rob memiliki 3 orang lagi. Chris menelepon Rob dan bertanya kepadanya kepada siapa dia berikan tumpangan. Rob menyebutkan nama-nama dan berbagi bahwa tidak ada dari orang-orang itu yang pergi bersamanya dan tidak ada yang bolos kerja kemarin. Menjadi putus asa, Chris memeriksa video Brit dari tadi malam lagi dan memeriksa stempel waktu. Kata-kata kasar Brit terjadi saat Chris sedang bekerja, jadi dia tidak bisa membuat Nicole menangis. Karena sekarang Brit berpotensi menjadi saksi, Maddox membiarkannya memanggilnya. Brit sekarang marah pada Chris karena dia melihat video penangkapannya dan menyadari bahwa dia telah minum di belakang mereka. Semua orang di internet berpikir Chris bersalah dan dia bertanya-tanya apakah itu benar. Kakeknya ingin dia menutup telepon. Namun, Maddox melarangnya karena itu adalah bagian dari persidangan. Chris bertanya kepada Brit apa yang dia dengar tadi malam, jadi dia menjelaskan bahwa dia mendengar Nicole menangis dan beberapa suara aneh di sekitar rumah. Sebuah video di media sosialnya menunjukkan dia mencari kebisingan di rumah dan Chris memperhatikan bahwa pintu ruang bawah tanah terbuka. Mereka tidak pernah membuka pintu itu dan Brit mengatakan dia tidak ada di sana tadi malam. Chris meminta Maddox untuk menghapus gambar dan dia menemukan tangan di kenop. Salah satu tamu barbecue tidak pernah meninggalkan pesta dan bersembunyi di ruang bawah tanah selama 2 hari. Untuk mengidentifikasi pria misterius itu, mereka melihat ke server perusahaan Nicole. Dengan membaca email, Chris mengetahui bahwa seseorang telah memalsukan catatan stok untuk menutupi fakta bahwa 300 kg bahan kimia telah hilang dalam 6 bulan terakhir. Bahan kimia yang hilang adalah butiran ura, yang digunakan untuk pupuk, produk dermatologis, dan zat ilegal yang sangat populer di zona merah. Sebuah email misterius meminta Nicole untuk bertemu di dermaga, jadi Chris mencari rekaman keamanan dari pertemuan itu. Nicole terlihat berdebat dengan Holt, yang memintanya untuk tidak pergi ke polisi dan memberinya beberapa hari lagi. Dia menolak karena pekerjaannya dipertaruhkan, dan Holt melemparkan barang-barangnya dengan frustrasi. Melihat email Holt, Chris menemukan bahwa dia kecanduan judi. Memeriksa keuangannya mengungkapkan bahwa dia tenggelam dalam hutang dan Rob telah menyelamatkannya. Ini menurunkan probabilitas rasa bersalah Chris menjadi 94,7%. Chris kemudian menelepon Rob, tetapi Holt yang mengangkatnya. Dia berharap Chris beruntung dan pergi mencari Rob. Sementara mereka menunggu, Maddox mencoba menemukan lokasi Holt pada saat pembunuhan tetapi tidak berhasil. Chris memintanya untuk memeriksa kamera tetangganya lagi, dan mereka melihat sesuatu bergerak di semak-semak, tetapi rekaman itu belum sepenuhnya diunggah. Segera, Holt kembali ke telepon dan mengatakan dia tidak dapat menemukan Rob. Chris menuduhnya mencuri bahan kimia, jadi Holt mengungkapkan kebenarannya. Rob yang mencuri. Karena Holt merasa dia berhutang banyak budi kepada Rob, dia mencoba membantunya dengan Nicole. Sekarang dia tidak dapat menemukannya dan seorang coworker mengatakan bahwa dia pergi dengan truk.
Holt juga mengungkapkan bahwa Rob tidak datang bekerja kemarin dan terakhir kali dia melihatnya adalah di barbecue. Hari itu, Rob meminta Holt untuk memberi yang lain tumpangan dengan mobilnya sementara dia tinggal sedikit lebih lama. Maddox melacak truk yang hilang dan Chris mengirim Jack mengejarnya, mengingat bahwa Rob memiliki lisensi senjata. Pada saat yang sama, rekaman tetangga akhirnya selesai diunggah dan mereka melihat Rob keluar dari bagasi mobil tetangga. Ini hanya menurunkan probabilitas rasa bersalah Chris menjadi 93,44, yang membuatnya marah. Dia mencoba berdebat dengan Maddox, dan pertanyaan filosofis yang diajukan membuatnya mengalami kesalahan beberapa kali. Dengan hanya 19 menit tersisa, Chris menghubungi beberapa teman di hutan dan memberitahu mereka tentang senjata Rob. Jack dan tim ini mengepung rumah Rob dan menerobos masuk, tetapi mereka tidak menemukannya dimanapun. Chris memperhatikan tidak ada truk yang diparkir di luar, membuatnya menyadari bahwa Rob mengeluarkan pelacak dari truk dan meninggalkannya di rumah. Maddox mencari truk di sekitar kota, tetapi dia tidak menemukan plat nomornya, yang berarti Rob melepasnya. Chris meminta Jack untuk mengirim peringatan untuk truk pengiriman Viking. Di rumah Rob, polisi menemukan gambar yang rusak dengan tangan di tepi yang robek. Rob dibesarkan di panti anak-anak dan catatannya hilang dalam peretasan data, jadi Maddox akan membutuhkan beberapa saat untuk menemukan foto itu secara online. Di garasi, polisi menemukan bahan kimia dan barang bukti yang dibakar. Alat menunjukkan dia tidak menjual bahan kimia tersebut. Dia memasaknya untuk dijual sebagai zat terlarang. Plat truk juga ada di sana dengan buku yang mengajarkan cara menggunakan bahan kimia untuk membuat bahan peledak. Jika Rob dijadikan bom, mereka membutuhkan petunjuk untuk mengetahui siapa targetnya. Tiba-tiba, kamera menemukan truk di jalan, menuju pusat kota dengan sangat cepat. Pada saat yang sama, Maddox menemukan sisa gambar lama dan mengungkapkan bahwa anak laki-laki lainnya adalah David, penjahat pertama yang dibunuh oleh Mercy. David dan Rob adalah saudara laki-laki, tetapi Rob diadopsi sendirian dan nama belakangnya diubah oleh orang tua barunya. Rob berteman dengan Chris setelah kematian David, yang berarti itu adalah bagian dari rencananya. Chris menyadari Rob ingin membalas dendam, dan bom itu datang ke ruang sidang. Sebuah drone kemudian cukup dekat dengan truk untuk memastikan bahwa Rob sedang mengemudi. Dia berbicara dengan seseorang yang duduk di sebelahnya, tetapi mereka tidak dapat melihat penumpangnya. Semakin curiga, Chris menelepon Britt, tetapi ayah mertuanya yang menjawab. Dia mengatakan Britt pergi keluar untuk menghirup udara segar. Chris memeriksa kamera keamanan mertuanya dan menemukan bahwa Ron menculik Britt. Pada saat itu, polisi di garasi Rob menemukan timer. Mereka segera mulai berlari dan kebanyakan dari mereka berhasil keluar sebelum rumah meledak dalam ledakan besar. Karena banyak petugas terbakar, Chris mencoba menghubungi Jack tetapi tidak berhasil. Bom garasi hanya memiliki sejumlah kecil bahan kimia. Jadi, Maddox menyimpulkan bahwa bom di truk memiliki sisanya. Itu berarti itu akan meledakkan seluruh kota. Kemudian Jack menelepon Chris untuk memastikan dia baik-baik saja dan setuju untuk mengejar truk. Sekarang probabilitas rasa bersalah Chris akhirnya turun menjadi 0. Maddox ingin menghentikan persidangan, tetapi Chris menolak karena dia ingin tetap memiliki akses ke sistem untuk menghentikan Rob. Ketika Maddox menunjukkan bahwa dia hanya memiliki 9 menit tersisa dan kursi itu bisa membunuhnya, dia tidak peduli karena dia ingin menyelamatkan kota. Logika emosional ini membuat Maddox bermasalah. Jadi Chris menjelaskan kepadanya bagaimana mereka dapat bekerja sama untuk kebaikan yang lebih besar. Maddox setuju untuk melanjutkan persidangan. Mobil polisi sekarang mengikuti truk. Mereka mencoba memblokirnya berkali-kali, tetapi Rob selalu menghindari mereka atau mendorong mereka. Saat berita mulai merekam pengejaran, Rob mengemudi lebih cepat dan menabrak mobil sipil juga. Sebuah kendaraan polisi akhirnya menabrak sebuah toko. Ketika truk mencapai jembatan, helikopter SWAT mencoba menurunkan salah satu agennya. Lebih banyak mobil polisi mencoba menghalangi jalan, tetapi Rob melaju melewatinya dengan kecepatan tinggi, dan agen itu tidak punya tempat untuk mendarat. Jack tidak punya pilihan selain memerintahkan anak buahnya untuk membawa Rob keluar, mengabaikan Chris ketika dia mengingatkannya bahwa Britt juga ada di dalam truk. Bahkan Maddox setuju itu adalah rencana terbaik. Sebuah mobil kendali jarak jauh dikirim dengan bahan peledak dan lewat di bawah truk. Namun, koneksi gagal dan tidak meledak. Chris bertanya-tanya apakah Mads meretasnya, tetapi dia tidak menjawab. Dengan hanya 4 menit tersisa, Maddox mengirimkan peringatan untuk mengevakuasi daerah tersebut. Chris meminta Jack untuk terbang di depan truk dan melihat Britt memohon bantuan saat dia mencoba membuat Rob melihat Reason. Marah, Rob menjelaskan bahwa David tidak bersalah,
Tetapi ketika dia hendak mengatakan lebih banyak, Jack melepaskan tembakan. Ini membuatnya kehilangan kendali atas motor dan dia jatuh. Truk itu kemudian menabrak gedung pengadilan. Pada saat yang sama, kursi mulai bersiap-siap untuk membunuh. Maddox tidak menjawab karena listrik sudah padam, sehingga sistem bekerja dengan baterai cadangan. Di lobi, Rob menggunakan Britt sebagai perisai sambil menembak semua penjaga yang mencoba menghentikannya. Dengan hanya 10 detik tersisa, kursi mulai turun dan Chris berteriak minta tolong. Untungnya, Maddox kembali online dan menghentikan uji coba tepat pada waktunya. Setelah itu, Chris naik lift ke lobi dan mengambil rompi dari penjaga yang mati. Dia menyuruh Maddox untuk mendapatkan informasi tentang David dan mencoba menenangkan Rob, tetapi Rob mengeluarkan detonator. Sebelum dia bisa menekan tombol, Maddox muncul di layar dan memberinya kesempatan untuk membersihkan nama saudaranya. Rob bersumpah dia berbicara dengan David pada saat pembunuhan, tetapi Maddox mengatakan tidak ada telepon pada David ketika dia ditemukan di sebelah mayat. Sementara Rob berdebat dengan Maddox, Britt menggigit lengannya untuk membebaskan dirinya. Chris segera melompat ke Rob dan mereka mulai memperebutkan detonator. Saat Rob terus menembakkan senjatanya, Chris berhasil menarik beberapa kabel dari detonator untuk mematikannya. Kemudian dia menendang pistol dari tangan Rob. Dia meraih senjata itu dan mengarahkannya ke Rob, putus asa untuk membalaskan dendam Nicole. Britt menangis dan memohon padanya untuk tidak melakukannya. Saat Chris ragu-ragu, Rob bersikeras dia sedang menelepon David sepanjang waktu dan bahwa dia menelepon daerah. Tiba-tiba, Jack menembaknya dan Chris harus menghentikannya menembak lagi untuk menghabisinya. Rob mengatakan bahwa dia berbicara dengan seorang wanita di kantor polisi dan dia berjanji akan memeriksa riwayat panggilan David. Jadi, siapapun yang menangkap Daud tahu kebenarannya. Maddox memeriksa panggilan daerah dan mengkonfirmasi bahwa seseorang melihat sejarah Rob untuk menemukan panggilannya dengan David. Chris ingat bahwa Jacklah yang menangkap David dan menuntut kebenaran. Jack menolak untuk berbicara, tetapi Maddox sekarang memeriksa riwayatnya. Telepon itu berada di kotak bukti, tetapi Jack mengambilnya dan melemparkannya ke sungai. Kemudian Jack mengakui dia melakukannya untuk membuktikan kepada publik bahwa belas kasihan bekerja dan menjaga kota tetap aman. Chris mengatakan bahwa yang mereka butuhkan adalah keadilan dan menyuruh petugas lain untuk menangkapnya. Setelah itu, Chris berlari untuk bersatu kembali dengan Britt. Maddox menyadari bahwa dia telah membunuh seorang pria yang tidak bersalah dan bertanya-tanya apa yang telah dia lakukan. Chris mengatakan bahwa seperti manusia, Ai dapat membuat kesalahan dan mereka juga perlu belajar darinya.